Halo semuanya, apa kabarnya nih? Ketemu lagi bersama aku, Kak Tuti, yang akan menemani teman-teman untuk mempelajari matematika kelas 6 SD. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas mengenai operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran bilangan cacah adalah operasi hitung yang di dalamnya terdapat lebih dari satu jenis operasi hitung. Teman-teman harus mengingat kembali aturan pengerjaan operasi hitung bilangan cacah, yaitu pertama, kerjakan operasi hitung di dalam tanda kurung. Kedua, perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan dikerjakan setelahnya. Contoh soal pertama, kita punya pengurangan dan penjumlahan. Pengurangan dan penjumlahan berada pada tingkat operasi hitung yang setara, maka kerjakan dari kiri, kita hasilkan 5.215. Nomor 2, kita punya pembagian dan penjumlahan. Teman-teman harus kerjakan terlebih dahulu operasi hitung penjumlahan yang berada di dalam kurung, hingga menghasilkan jawaban sama dengan 3. Nomor 3, teman-teman punya penjumlahan dan perkalian. Perkalian setingkat lebih tinggi daripada penjumlahan, maka kerjakan terlebih dahulu perkalian. Kita punya hasilnya yaitu 5.600. Mengubah bentuk pecahan. Pertama, pecahan biasa atau campuran ke desimal dan sebaliknya. Untuk mengubah pecahan biasa atau campuran ke bentuk desimal, dapat dilakukan dengan cara mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya, yaitu kelipatan 10. Setelah itu, pembilang disesuaikan. Kita dapat gunakan dua cara. Cara pertama, mengubah penyebutnya menjadi kelipatan 10. Cara kedua, dengan pembagian bersusun. Yang kedua, pecahan biasa atau campuran ke persen dan sebaliknya. Untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk persen, dapat dilakukan dengan cara mengubah penyebut pecahan tersebut menjadi 100, lalu nilai pembilangnya disesuaikan. Contohnya kita punya 1/2. 1/2 kita kalikan 100%, maka kita dapatkan 100/2% sama dengan 50%. Ketiga, desimal ke persen dan sebaliknya. Untuk mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan persen, dapat dilakukan dengan cara mengubah desimal tersebut menjadi pecahan biasa berpenyebut 100. Setelah itu, dituliskan bentuk persen sesuai nilai pembilangnya. Kita punya 5% sama dengan 5/100 sama dengan 0,05. Mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Pertama, kelompok pecahan berpenyebut sama. Apabila pecahan memiliki penyebut yang sama, maka teman-teman hanya akan mengurutkan pembilangnya saja. Misalnya teman-teman punya 12/25, 9/25, dan 5/25. Maka diurutkan dari yang paling kecil adalah 5/25, 9/25, dan 12/25. Selanjutnya nomor 2 adalah kelompok pecahan berpenyebut tidak sama. Apabila pecahan yang akan kita susun mempunyai penyebut yang tidak sama, kita harus menyamakan dulu penyebutnya dengan menghitung KPK-nya. Misalnya kita punya 7/12, 1/2, 2/3, 3/4, 4/12. Maka KPK dari 12, 2, 3, dan 4 adalah 12 menjadi 7/12, 6/12, 8/12, 9/12, dan 4/12. Maka urutan dari yang terkecil adalah 4/12, 6/12 atau 1/2, kemudian 7/12, kemudian kita punya 8/12 atau 2/3, dan 9/12 atau 3/4. Ketiga, kelompok pecahan yang berbeda bentuknya. Apabila bentuk pecahan berbeda-beda, sebaiknya disamakan terlebih dahulu bentuknya menjadi bentuk desimal. Setelah diubah, baru diurutkan sesuai dengan soal. Contoh soal nomor 1. Kita punya 1/4, 5/4, 7/8, 1/2, 6/16. Kita akan mengurutkan dari yang terkecil. Karena bilangan pecahan tidak berpenyebut sama,
maka kita harus tentukan KPK dari penyebutnya, yaitu KPK dari 4, 8, 2, dan 16. Maka KPK-nya adalah 16, sehingga 1/4 sama dengan 4/16, 5/4 sama dengan 20/16, 7/8 sama dengan 14/16, dan 1/2 sama dengan 8/16. 6/16 akan tetap menjadi 6/16. Jadi urutannya dari yang terkecil adalah 1/4, 6/16, 1/2, 7/8, dan 5/4. Contoh soal nomor 2, kita punya 3/8, 20%, 4/5, 0,45, dan 0,5. Kita akan mengurutkan dari yang terbesar. Karena bentuk pecahannya berbeda-beda, kita akan menyamakan bentuknya terlebih dahulu ke dalam bentuk desimal. 3/8 dapat dipersamakan dengan 0,375, 20% sama dengan 0,2, 4/5 sama dengan 0,8, 0,45, dan 0,5 sudah merupakan bentuk desimal. Dengan demikian, urutan yang terbesar adalah 4/5, 0,5, 0,45, 3/8, dan 20%. Operasi hitung pecahan. Pertama, penjumlahan dan pengurangan. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan setingkat, sehingga dikerjakan urut dari kiri. Namun apabila terdapat tanda kurung, kerjakan operasi di dalam tanda kurung. Contohnya, kita punya 1/2 ditambah 0,56 dikurangi 32%. Bentuk pecahannya berbeda-beda, maka kita akan samakan terlebih dahulu ke dalam bentuk desimal menjadi 0,5 ditambah 0,56 dikurangi 0,32 menghasilkan 0,74. Kedua, perkalian dan pembagian. Operasi hitung perkalian dan pembagian setingkat, sehingga dikerjakan urut dari kiri. Namun jika ada operasi hitung dalam kurung, maka kerjakan terlebih dahulu. Kita punya contoh, 2/5 dikali 45% dibagi 0,8. Bentuk pecahannya harus kita samakan ya. Misalnya, kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Menjadi 2/5 dikali 45/100 dibagi dengan 8/10. Kemudian kita sederhanakan 5 dengan 45 dan 2 dengan 100 menjadikan 9/50 dibagi dengan 8/10 dengan hasil akhir adalah 9/40. Yang ketiga adalah operasi hitung campuran pecahan. Kita punya contoh 0,35 ditambah 25% dikali 1, 2/4 dikurangi 1/5. Bentuk pecahannya dipersamakan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita akan ubah ke bentuk pecahan biasa. Maka kita dapatkan 35/100 ditambah 25/100 dikali 6/4 dikurangi 1/5. Kita kerjakan terlebih dahulu perkaliannya karena perkalian lebih tinggi setingkat daripada penjumlahan dan pengurangan. Maka kita dapatkan 35/100 ditambah 150/400 dikurangi 80/400. Kita dapatkan hasil akhir 21/40. Nah, untuk mengukur pemahaman teman-teman, silakan teman-teman coba kerjakan 5 soal yang tersedia. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Sampai di sini materi pertemuan kedua matematika kali ini. Terima kasih teman-teman sudah memerhatikan hingga akhir. Jangan sungkan untuk bertanya ya. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Dadah!